Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan judul Gender and Communication on Feminist Framework. Di judul tersebut kita di sini akan membahas berbagai aliran yang ada dalam feminisme. Tapi sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari feminisme itu sendiri. Gerakan memperjuangkan hak-hak wanita dengan menetapkan kesetaraan. Kesetaraan yang dimaksud di sini itu pada aspek politik, ekonomi, pribadi, dan juga sosial dari dua jenis kelamin. Jadi si perempuan ini itu ingin mendapatkan kesetaraan dari apa yang diperoleh si laki-laki itu sendiri. Dan aliran dalam feminisme nama itu ada liberal feminisme, radikal feminisme, marxist and social feminisme, analis feminisme. Liberal feminisme itu berakal dari prinsip liberalisme, di mana feminisme liberal ini itu menekankan bahwasanya wanita dan pria itu tuh diciptakan sama dan juga harus mempunyai kesempatan yang sama juga. Dan bahkan biasanya kebanyakan dari kaum yang menganut liberal feminisme ini, mereka itu tuh beranggapan bahwasanya perempuan itu tuh cenderung tinggal di sebuah negara itu hanya sebatas menjadi warga negara saja gitu, bukan sebagai pembuat kebijakan. Jadi mereka tuh beranggapan bahwasanya mereka tuh tidak mendapatkan yang namanya kesetaraan gender dalam hal politik ataupun bernegara. Kedua yaitu adalah radikal feminisme. Berpendapat bahwasanya penindasan terhadap kaum wanita itu terjadi karena sistem budaya patriarki. Dan feminisme radikal ini itu menentang ya institusi politik dan juga sosial yang ada secara umum karena dinilai terikat dengan yang namanya patriarki, seperti di dalam sebuah keluarga ataupun di dalam sebuah lembaga agama dan juga lembaga-lembaga lainnya. Dan juga feminisme radikal ini tidak membenci laki-laki ya, tetapi ia itu menentang patriarki sebagai sebuah sistem. Nah, untuk feminisme yang ketiga adalah feminisme marxis dan juga sosial. Nah, feminisme ini mengatakan bahwasanya ketertinggalan perempuan itu dikarenakan dari ada beberapa faktor nih. Yang pertama karena dari faktor sosial, politik dan juga ekonomi, yang dimana ketiga struktur ini tuh mendukung ya adanya sistem patriarki dan juga kapitalis. Masyarakat kapitalis mereka itu beranggapan bahwasanya kekuasaan dan juga kepemilikan dari kekuasaan itu yang handle-nya itu adalah laki-laki. Karena sistem ini itu pendapat bahwasanya perempuan itu dari berbagai kelas itu cenderung tidak memiliki kesempatan dalam segala apapun bidang. Jadi begitu ya, perempuan-perempuan yang punya skill dalam berbagai bidang gitu ya, entah itu dari segi politik, ekonomi, sosial, dengan begitu mereka akan lebih sulit untuk berkolaborasi dengan dunia mereka. Nah, kalau misalnya contoh yang lain itu bisa dari segi pekerjaan ya, atau penempatan pekerjaan. Jadi pemandangan orang kapitalis ini, mereka itu menganggap bahwasanya pekerjaan seperti perawat atau guru, nah itu mereka tuh menganggap bahwasanya ini pekerjaan perempuan, bukan pekerjaan laki-laki. Atau sebaliknya, arsitektur itu biasanya kan laki-laki ya. Nah, padahal perempuan juga bisa untuk menggapai bidang tersebut gitu, selagi kita punya kemampuan untuk menjadi arsitektur. Tapi ini berbanding terbalik sama orang-orang kapitalis. Mereka itu menganggap bahwasanya sektor-sektor seperti tadi kesehatan, pendidikan ataupun pelayanan ini cenderung lebih ke perempuan. Kalau misalnya laki-laki itu lebih ke pekerjaan yang agak sedikit berat ya walaupun sebenarnya itu suatu hal yang baik ya, karena perempuan kan dia menggunakan perasaan ya, kalau misalnya laki-laki itu menggunakan kognitif tuh. Nah, kalau misalkan kita beralih nih ke feminisme psikoanalisis. Nah, jadi teori ini tuh peran gender itu mulai terjadi ketika sejak masa kanak-kanak. Nah, kenapa sih terjadi di masa kanak-kanak? Itu semua dari pola asuh orang tua ya. Mungkin ada sebagian orang tua yang mulai memperkenalkan dari hal-hal kecil tapi ini berdampak kepada diri mereka. Nah, dulu ya belajar diperkenalkan untuk main masa-masaan atau dibelikan boneka ya. Dan ini yang berhubungan dengan pekerjaan ya, perempuan itu harus mengerjakan pekerjaan domestik seperti masak itu tadi ya. Nah, sedangkan laki-laki dia diajarkan untuk menjadi seseorang yang berani dan juga kuat melalui dari anaknya untuk membeli robot-robotan, atau anaknya itu harus menjadi superhero atau main mobil-mobilan. Dan ini bisa
memperkenalkan bahwasanya si laki-laki ini harus menjadi seorang pemimpin ketika dia beranjak dewasa. Nah, akibat ini bisa berubah ya dari pemahaman-pemahaman yang berbeda dalam diri mereka. Dari pengajaran orang tua, dari pola asuhnya itu yang berbeda, ya mereka itu mengajarkan bahwasanya anak laki-laki ini harus menjadi sosok maskulin atau kuat, sementara kalau misalnya perempuan itu bisa dikatakan harus belajar untuk menjadi sosok harus feminim atau lembut. Nah, itu dia beberapa aliran feminisme yang perlu diketahui oleh teman-teman. Mungkin ini bermanfaat untuk Anda. Bagi yang ingin tahu lebih dalam, Anda bisa membacanya lewat referensi-referensi yang berkesinambungan dengan aliran feminisme ini. Saya Asani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.